Oke, Bu Adila, apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa di sesi general ini mungkin? Oke, boleh perkenalan dulu. Mungkin perkenalan nama saya adalah Nadira, Bapak. Saya Ya. sebelumnya sarjana akuntansi. Mm-mm. Nah, yang bikin sedikit problem di saya, jadi saya sarjana akuntansi, tapi selama saya bekerja, saya sendiri Mm-mm. belum pernah di bidang akuntansi itu sendiri. Jadi Mm-mm. saya selalu dari di luar dari background saya. Mm-mm. Jadi pertama kali bekerja, saya itu pernah menjadi sekretaris di Mm-mm. direktur utama di suatu perusahaan. Mm-mm. Nah, habis itu saya langsung jadi pindah perusahaan nih. Pas saat pindah perusahaan, saya tuh menjadi kepala unit di bagian kepala unit cabang di Mm-mm. perusahaan juga. Nah, jadi Mm-mm. saya tuh ingin dapat pekerjaan sesuai dengan background pendidikan. Kendalanya karena saya minim sekali untuk pengalaman di secara profesional dalam bagian saya itu, sering miss-nya pas selalu di user. Oke, mungkin kalau untuk tes psikotes ataupun tes-tes yang lainnya akademik saya lulus, tapi kalau user karena pengalaman saya untuk di bagian accounting itu sendiri nggak pernah ada yang secara profesional ya. Jadi Mm-mm. saya tahu miss di bagian itu gitu loh. Saya kan pernah juga bagian internship di sisi jenis kerja, pernah saya waktu ke mas skripsi itu di Mm-mm. universitas saya sendiri. Saya di Mm-mm. bagian keuangan, tapi itu enggak langsung ke bagian accountingnya. Mm-mm. Jadi saya di bagian keuangan tuh lebih ke tentang transaksi keuangan, Mm-mm. tentang filing dokumen, tentang pengatipan dokumen keuangan. Jadi Mm-mm. kalau kan sekarang kan kebanyakan accounting itu udah pakai apa sih? Mereka tuh udah pakai aplikasi sendiri, udah pakai website sendiri kan. Setiap perusahaan itu kan beda-beda kan. Sedangkan Mm-mm. saya kemarin cuma batasnya ada aplikasi namanya Zahir, Zahir Accounting. Dan itu sekarang udah nggak kepake lagi ternyata. Di saat ini tuh udah nggak kepake. Jadi kayak sertifikasi lisensi saya itu jadi kayak nggak berguna gitu Pak. Nah sedangkan saya selama saya bekerja udah hampir 2 tahunan belakangan ini yang saya dapat itu nggak pernah di accountingnya. Selalu bagian kalau nggak sekretaris ya bagian tentang kok jadi kepala unitnya. Gak jauh-jauh dari lebih ke lebih ke marketing malah gitu. Kayak saya tuh gimana ya? Saya nggak pernah salahin sebenarnya kalau saya dapat pekerjaan di jauh di nggak sesuai background pendidikan. Mm-mm. Tapi sayang gitu, maksudnya apa yang saya pelajarin nggak bisa saya publish, nggak pernah dipublikasikan gitu untuk dapat sendiri. Jadi saya maksud saya sarannya Pak gimana ya biar biar bisa join tuh sesuai dengan background. Ya, oke. Aku jawab satu-satu dulu ya, Adel ya, gitu. Orang itu Oke. berkarir itu sesuai dengan backgroundnya. Oke. Nah, yang Mm-mm. definisinya background di sini kita jangan sempit artinya itu background pendidikan terakhir saja. Kamu itu ibarat orang yang bawa ransel di belakang itu banyak perkakas. Artinya kamu bisa milih kira-kira momen ke depan itu aku mau pakai cangkul, mau pakai sekop, mau pakai gunting, mau pakai palu. Kamu adalah orang yang dibekali oleh perkakas. Perkakas ini ya ibaratnya ya semua pengalaman-pengalamanmu itu kerja, magang, organisasi, project, volunteer, kepanitiaan dan lain-lain kayak gitu. Kamu punya perkakas itu. Nah, begitu kita bilang masuk ke suatu industri, ada orang yang benar-benar langsung bisa inline gitu ya. Ada yang benar-benar switch gitu, keluar dari pendidikan terakhirnya gitu. Masalah nggak? Menurutku ya nggak masalah. Yang harus dijelaskan di sini adalah kamu harus punya karir plan, rencana karir yang utama dan alternatifnya. Jadi ibaratnya kamu punya ini rencana karir kalau aku nanti berkarir menggunakan ilmuku di pendidikan terakhir, accounting. Ini adalah karir planku kalau nanti tidak di bidang accounting. Orang harus punya skenario begitu. Kenapa? Tidak semuanya itu harus rangkaiannya tuh seri. Seri itu A dulu, baru B, baru B, baru C, C, baru D gitu. Kita punya, nih, kamu lulusan accounting. Kamu punya 10 profesi impian, boleh nggak? Boleh, gitu. Karena apa? Kita punya skillnya. Urusan nanti skill kita itu nanti dipakainya itu untuk apa? Yaitu nanti sesuai skenario aja. Ibaratnya kita simpel gini deh. Ada orang punya kemampuan administrasi dan kemampuan bernyanyi. Oke? Ada loh orang yang akhirnya kemampuannya itu apa? Dia kerja dengan hobinya dia bernyanyi. Jadi penyanyi gitu. Administrasi ya kegiatan biasa. Tapi ada orang yang kerjanya kantoran jadi admin, tapi nanti pas lagi libur
pulang hiburannya karaokean sama teman-teman. Tetap bisa dilakuin gitu. Tapi ada yang bisa ditumpuk, ada yang enggak gitu loh. Ada yang lakuin pengalaman ininya di kantor, ininya di sana, ininya di sini gitu. Ada yang background pendidikannya malah jadi kerjaan sampingan, yang bukan background pendidikannya malah jadi kerjaan utama. Banyak yang kayak gitu. Ada yang digabungin dan lain-lain. Nah, karena ada variasi-variasi semacam itu yang kita nggak tahu, maka tetap kita harus ada dua kemungkinan ini. Banyak sekali ditemukan ya, khususnya bagi teman-teman yang udah pernah aku review, kerjaannya nggak sesuai, duitnya cocok, akhirnya jadi seneng sama kerjaannya gitu. Barangkali kita tuh tidak menyukai suatu bidang karena satu, kita belum mengenal, kedua, kita belum melihat hubungannya dia sama duit gitu, sama benefit lah, hak kita kayak gitu. Jadi itu coba dihubungkan. Lalu dengan kondisi kamu yang sekarang gimana? Nah, coba nanti tanya pada dirimu sendiri, apa salahnya sih kalau aku berkarir dengan pengalaman karirku kemarin gitu. Misalkan berkarir dengan aku jadi sekretaris CEO, direktur lagi gitu, apa yang salah dengan itu? Aku jadi aspri, apa yang salah dengan itu? Misalkan aku dengan kepala unit, jabatannya malah lebih tinggi tuh, malah kamu mimpin semua tim. Finance, operasional, HR, itu malah kamu pimpin. Sales, marketing kamu pimpin. Jabatanmu udah tinggi tuh, ngapain turun? Gitu. Coba tanyakan pada dirimu, apa sih yang salah di sana? Kayak gitu. Kalau urusannya, wah aku gak punya kemampuannya sama, bisa kamu pelajari sambil jalan. Gitu. Apalagi saat kamu sudah dalam sekian lama diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang tadi leader. Para unit itu leader loh, gitu. Artinya kamu punya kemampuan itu. Ada finance-nya nggak ada, pasti kamu kontrol finance. Tapi kelebihannya dengan orang accounting pada umumnya adalah orang accounting itu dalam tanda kutip belum proven kemampuan leadership-nya dan manage timnya. Kamu udah proven, gitu. Karena kamu udah ada di posisi ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kalaupun nanti kamu ada rencana karir ke arah sana, gitu, maka ya ibaratnya jangan yang downgrade diusahakan dulu. Atau ibaratnya tadi, yang udah ada sekarang, nggak ada salahnya, gitu. Misalkan, ada nih contoh teman, kerja dia nggak sesuai dengan bidang accounting ini, kerja di suatu profesi. Tapi kemampuan accounting dia itu dia pakai untuk freelance, gitu. Misalkan dia jadi virtual assistant khusus untuk bagian accounting. Kliennya bisa individu, bisa perusahaan, gitu. Jadi malah jadi double income gitu. Ini kita ngomongnya lebih realistis ya, lebih dari sekedar kerja sesuai bidang, kerja sesuai bidang. Banyak banget teman-teman yang akhirnya nggak usah ngomongin susah-susah. Yang contohnya rekrutmen bersama CSN yang periode tahun-tahun sebelumnya. Berapa ribu orang mengundurkan diri, alasannya apa? Nggak sesuai jurusan? Bukan. Karena filter jurusan itu dari sebelumnya. Ini kan contoh real aja. Baca di berita aja. Yang tahun 2022 kemarin. Berapa ribu CSN ini ya, yang ikut rekrutmen itu, yang akhirnya mengundurkan diri. Gara-gara jurusannya nggak sesuai, yang enggak. Gara-gara apa? Duitnya nggak cocok. Penempatnya nggak gini lah itu loh, makanya. Sekarang kamu kerja sesuai passion, nggak ada duitnya, nggak ada keuntungannya, ya realistis saja. Gitu. Di sini aku ngomongin di situ kenapa? Karena banyak orang nanti akan fokusnya ke sana. Nggak mungkin dong kamu fokus bekerja saat kebutuhanmu sendiri kamu nggak tercukupi. Kayak begitu. Ini bukan berarti kamu nganggep wah yang penting ada duitnya, yang penting ya enggak. Uang itu tetap akibat, ya kan? Kamu harus berfokus pada penyebabnya. Penyebab kamu layak dibayar tinggi. Tapi balik lagi tadi, di luar sana udah banyak sekali contoh orang yang hanya mencocok-cocokkan jurusannya, ya ibaratnya dalam tanda kutip mungkin ada gelap mata lah. Wah, yang penting nama perusahaannya gede, kalau enggak biasanya gitu. Yang penting di kantor ini, atau yang penting kayak begini. Begitu udah penempatan udah gini-gini nggak cocok di belakang, capek gitu. Nah, coba sekarang explore dulu. Dengan status yang kamu masih punya ini, yang kamu punya sekarang, apa yang masih bisa digali? Ada 3 poin. Apa yang kamu udah bisa dan kuasai? Coba kamu pertahankan dan kembangkan. Barangkali ada inovasi baru yang akhirnya berguna bagi kamu atau bagi perusahaan kamu. Mungkin promosi lebih tinggi lagi mungkin bisa. Yang kedua, apa yang udah kamu bisa tapi masih basic, masih belum terlatih. Luangkan waktu untuk latih itu. Barangkali dengan kamu makin jago itu, performa kamu di kantor sekarang makin bagus, atau mungkin nanti ada ide-ide bisnis yang lain. Ya akhirnya jadi ya tadi income-income yang lain ke arah sana. Gitu. Atau yang ketiga, kalaupun nanti kamu masih kepikiran bahwa aku mau nyoba, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Kamu mau nyoba di bagian lain, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya.
Tapi balik lagi dicek apa yang dibutuhkan untuk posisi itu, tapi kamu belum punya modalnya gitu. Karena tadi tetap harus dikejar. Ibaratnya kalau kamu fokus di bagian accounting, misal nih aku nggak tahu CV-mu, terus ada orang yang ngomong, aku kenal namanya Dela, dia udah punya pengalaman kerja selama 5 tahun, jurusannya accounting. Wih keren ya senior. Begitu aku lihat CV-nya, 5 tahun itu ternyata nggak di accounting. Berarti kan ibaratnya kamu nggak akan dianggap senior di bidang tersebut gitu kan. Nah maksudku kalau kamu udah punya bidang yang kuat, cari dulu, explore dulu. Kecuali memang tadi ya, kamu udah punya karir planning, ini bener-bener udah nggak bisa aku manfaatin nih. Kayak gitu. Karena balik lagi, aku harus melihat dari dua sisi ini. Kebanyakan orang yang keluar dari bidangnya, itu ngerasa harus balik lagi ke sini hanya karena ini nggak sesuai passion. Padahal kalau digali, nanti di sesi kedua aja kita bahas. Padahal kalau digali, sebenarnya hanya tadi. Belum ke explore lebih lanjut. Kitanya yang mager untuk belajar ilmu yang baru. Sama aja, kita mau belajar ilmu yang baru mager, ilmu yang kemarin kita udah kita tinggalin buat kita pelajarin juga jangan sampai ya gitu tadi mager juga, sama aja tetap butuh waktu gitu ya kan, gitu sama yang di accounting juga kayak gitu. Pasti semua itu akan berkembang, yang tadi cuma Excel biasa ada Zahir, Mayep, Accurate, ada yang Udo sekarang kayak gitu-gitu sama aja gitu. Kamu harus ngikutin perkembangan zaman, di semua sektor itu akan mengalami kemajuan gitu, modernisasi, biar apa, kerjanya efektif, mempermudah pekerjaan, mengefektifkan pekerjaan, menekan kos, kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang akhirnya kamu harus bisa predik, kayak gitu. Coba tanya sama dirimu sendiri. Kalau memang belum ada bayangan, coba iseng apa? Baca koran, ya. Baca koran. Aku saranin baca koran dulu nih. Kenapa baca koran? Nanti biar kamu tahu kondisi global gimana, kondisi nasional gimana. Nanti sektor-sektor yang kamu incar akan berkembang kayak gimana. Itu yang biasanya aku lakukan sih untuk aku sendiri. Ini aku gak pernah ngomongin ini loh sebenarnya di sesi Zoom gitu. Gitu. Jadi aku biasanya risetnya begitu. Oh, ini orang kayaknya mengarah ke sini. Kita harus familiar dengan AI. Fokus sama AI. Oh, ini eranya globalisasinya begini nih. Bahasa-bahasa yang masuknya ada Inggris, ada Mandarin, nanti ada bahasa Jepang. Kuasai bahasa itu. Lebih dari sekedar paham orang ngomong apa. Lebih dari sebagai pembicara pasif. Ada orang pakai bahasa Mandarin, aku paham. Tapi aku nggak bisa jawab. Aku ada orang pakai bahasa Inggris, gini. Coba tadi. Sekarang itu. Jadi jangan-jangan skill yang kita punya itu masih tanggung gitu. Microsoft Office 80%, sales and marketing 90%, finance 85% gitu. Gas lagi aja biar mentok gitu. Sampai limit tertingginya. Pasti nanti akan ada perubahan baru. Kayak gitu. Kalaupun nanti misalkan sekarang yang kamu alami adalah suatu kejenuhan dan lain-lain, silahkan kamu handle dulu kayak gitu. Tapi ingat ya, harus ini inti sampai menit di sini aku pengen ngomong tuh kamu harus melihat punya dua skenario ini. Oke? Itu. Jadi fokus pertama adalah coba explore lagi yang kamu tuh sekarang udah punya. Posisimu sekarang itu diimpikan sama jutaan orang. Kayak gitu. Itu dulu aja, serius. Gitu. Karena posisimu udah tinggi. Begitu kamu mau turun kayak itu turun loh. Yakin kamu sekarang manage semua tim itu kan? Finance, HRGA, operasional, ini. Yes, itu. Gitu. Walaupun jumlah timnya nggak baik, tapi kamu mimpin itu. Gitu. Itu jadi nih jangan kayak dilepas kayak nih hanya mengejar passion gitu. Aku cuma memperingatkan tadi. Banyak kasus dari tahun ke tahun tiap kali ada rekrutmen bersama suatu instansi pada mengundurkan diri hanya karena gajinya nggak cocok dengan penempatannya gini. Apakah di sini bisa dibilang aku pengen kerja sesuai jurusan, masuk ke teorinya ke situ? Enggak. Kamu nggak perlu ngalami itu dulu untuk menganalisis. Kita bisa belajar dari pengalamannya orang. Kenapa harus belajar dari pengalamannya orang? Agar jalur kegagalan kita itu dipotong tanpa perlu ngalamin itu. Nggak perlu keracunan dulu kan ya, biar percaya kalau racun itu berbahaya. Nah, gitu. Itu loh, contoh-contohnya kayak begitu. Pelajari aja dari orang-orang. Gitu. Itu yang nomor satu. Nomor dua, kalaupun nanti sekarang tadi aku bahas soal mempertahankan yang udah ada. Sekarang aku bahas kamu balik lagi ke jurusanmu. Kalau memang kamu pengen banget balik lagi ke bidang kamu, maka kamu harus melihat bahwa kamu di sini bukan merupakan seorang senior yang sudah benar-benar kerja di bidang itu. Karena waktumu bukan dedicated untuk itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Satu, tetap pelajari ulang yang udah pernah kamu pelajarin dulu. Gitu. HRD atau user, aku ngomongnya user, aku bukan HR, aku user ya. Aku akan mikirnya gini, ini orang IPK-nya tinggi, kampusnya bagus, jurusannya accounting sesuai dengan kita butuhkan, betul. Pengalamannya banyak,
katakanlah 5 tahun, tapi yang berkaitan dengan accounting cuma setahun. Padahal posisi ini dibutuhkan pengalaman accounting minimum 2 tahun gitu. Aku nggak ngerekrut kamu bukan karena pengalamanmu jelek, tapi kurang sesuai aja berdasarkan pengalamanmu. Takutnya kalau aku paksain terkait dengan accounting, mungkin ada ilmu-ilmu yang satu, mungkin kamu udah agak lupa. Yang kedua belum jadi nggak lancar karena beberapa tahun terakhir kamu tidak fokus ke arah sana gitu. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin akan muncul ke kepalanya user gitu. Oke? Lalu apa yang harus dilakukan? Butuh nggak aku belajar lagi? Butuh, boleh. Ada pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan, boleh nggak? Boleh. Memastikan bahwa dulu yang kamu pernah panas, sekarang mendingin, kamu panasin lagi. Ya kan? Termasuk mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan sertifikasi tertentu yang mengikuti zaman tadi. Kamu ngerasa tadi pelatihan ini itu sertifikasi ini itu udah nggak terlalu relate, cari yang baru lagi. Tapi tetap ada cost-nya di situ. Ya cost tenaga, ya cost waktu, ya cost uang gitu-gitu. Itu yang namanya tadi ya pengorbanan, itu modal kamu. Karena perusahaan itu taunya jadi gini, orang itu dapat kerja tuh karena 3 unsur. Satu, keinginan, dua, kemampuan, tiga, kesempatan. Kesempatan ini katakanlah diberikan oleh perusahaan, dirilis Infolocker. Kedua, kamu punya keinginan. Aku pengen kerja jadi itu. Ada dari kamu. Dan yang ketiga ini, yang nomor 2 ini adalah kemampuan. Nah lucunya gini, dari 3 unsur ini. Kalau kesempatan datangnya dari perusahaan. Kalau keinginan datangnya dari kamu. Kalau kemampuan ini tarik-menarik nih. Karena kamu merasa aku punya kemampuannya. Tapi perusahaan harus punya perasaan yang sama. Paham nggak? Kalau kamu ngerasa aku punya kemampuannya kok. Tapi perusahaan, dia nggak punya kemampuannya. Nggak direkrut. Gitu. Jadi orang begitu direkrut itu, ini terpenuhi, tarik-menarik di bagian kemampuan ini. Itu sama kuat. Kamu yakin punya kemampuannya, perusahaan juga yakin bahwa kamu punya kemampuannya. Akhirnya ketiga unsur ini terpenuhi kan, dapat kamu kerja. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan di mana? Yang tengah ini. Jangan sampai kamu ngerasa kamu punya kemampuannya, tapi belum. Kamu bilang mahir, tapi udah pada lupa. Atau yang paling simpel aja, suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Ngirim lamaran kerja kan CV dan dokumen pendukung portofolio dan teman-temannya misalkan. Misalkan kamu ngirim lewat job portal ya sama dokumennya gitu. Pastikan berarti kemampuan kamu tadi seolah-olah kamu bilang bahwa saya ada keinginan, saya ada kemampuan. Kemampuan itu tertulis di CV dan dokumen pendukungmu, termasuk akun yang kamu pakai untuk lamar kerja. Kamu pakai LinkedIn misalkan, klik apply. Pastikan akun LinkedInmu udah lengkap. Yang isinya ada kata kunci di bidang tadi. Karena seringkali juga ada orang dianggap tidak mampu, bukan karena dia nggak mampu, tapi kemampuan dia kurang nonjol pada saat ditulis di CV atau dokumen pendukung. Jadi ibaratnya salah prioritas. Yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Info yang harusnya dijabarkan ditulis seadanya. Kayak gitu. Itu nanti berkaitan dengan keyword yang ada di sini. Suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Begitu nanti dapat kesempatan-kesempatan selanjutnya sampai ke tahap interview, baru kamu meyakinkan bahwa kamu secara lisan itu semeyakinkan kamu di atas kertas gitu. Itu buat nguatin, tapi di awal memang modalnya dari dokumen. Nah, nanti di sesi 2 kita bahas dokumennya. Tapi tetap ya, inti dari kalau kamu mau balik lagi sesuai bidang kamu, pikirkan yang tengah ini. Siapkan sesuatu yang pasti sifatnya yang tertulis dulu, yang akhirnya kamu seolah-olah mendeklarasikan aku punya kemampuan dan pengalamannya, tapi perusahaan juga setuju. Gitu. Karena jelas, kamu yang sekarang, menurutku, kamu yang sekarang, sebelum aku nge-review tadi ya, kalau kamu ngelamar jadi sekre atau aspri gitu, masuk pasti. Karena kamu punya kemampuannya jelas gitu. Masuk tuh maksudnya menarik ya, bukan langsung ke rekrut. Tetap ada seleksi. Kamu ngelamar kerja yang hubungannya sama jadi leadership, jadi kepala unit sejenis ini, pasti bisa. Karena orang udah jelas. Nah, tapi sekarang coba pikirkan, dengan kreativitas kamu sendiri, nanti kita di sesi detail juga akan kita bahas. Gimana caranya nih, bagian tengah ini, gitu, meyakinkan perusahaan dan meyakinkan kamu. Ini termasuk nanti saat interview juga ya. Intinya adalah kamu harus yakin. Gimana perusahaan yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri. Kayak gitu. Nah ini adalah yang tadi. Kalau emang dibutuhkan nulis kata kunci tertentu, iya pelajari, iya, iya. Tapi barangkali dokumen-dokumenmu yang terupdate,
ya. Dokumen-dokumen yang terupdate ini nggak ada kaitannya dengan ini ya. Mungkin kamu cari pelatihan-pelatihan dulu untuk meyakinkan itu. Pembelajaran-pembelajaran bootcamp tertentu dulu. Boleh nggak? Boleh. Tapi ya dibandingin lagi. Kalaupun nanti akhirnya kamu keterima kerja di bidangmu, bayangin profesi apa yang kamu pengen saat kamu pengen pakai jurusanmu lagi. Kira-kira profesi tadi itu sama posisimu sekarang lebih bagus mana? Dari kenyamanan kerja, pertambahan ilmu, lingkungan kerja, dan benefit-benefit untuk perjalanan karirmu ke depan. Gitu. Bayangin dulu, emang gara-garanya kamu memang kena situ atau enggak? Lebih dari sekedar passion. Ini 3 unsur soalnya. Loker, passion, sama skill. Skill ini pokoknya yang harus ingat ya, balance gitu. Nah, itu pertimbangannya ini masih konseptual ya, Del ya gitu. Jadi biar ada gambaran gitu ya, kayak gitu sih. Jadi pertimbangin dua-duanya dari 2 sisi gitu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain, boleh kita diskusi aja. Menarik ya pertanyaannya. Siang-siang bikin pusing. Enggak. Oke, lanjut. Oke, jadi gini Pak, saya sendiri kan kalau untuk mendalami sebagai kepala unit kan, di perusahaan saya itu sebelumnya lebih ke fokus ke marketingnya, karena kita ada ongoing target setiap bulan karena buat bagian cabang kan ya. Mm-mm. Saya sendiri udah pernah pegang 3 cabang, jadi di cabang pertama itu baru grand opening dan udah grow. Habis itu saya dipindahkan ke cabang-cabang yang emang ada bermasalah, jadi ibarat kata tuh saya itu yang bikin saya mundur dan bikin capek juga karena saya membersihkan sesuatu karena tingkah orang lain gitu loh Ya, ibaratnya. Jadi I know. ini cabang udah Ya. hancur, terus kita yang beresin. Nah, yang bikin saya resign awalnya gara-gara tadi saya mau dimutasi. Dimutasi itu ke Malang dan itu lumayan cukup jauh karena saya nggak ada keluarga juga dan orang tua saya tidak mengizinkan. Makanya saya yaudah saya lebih milih buat mundur kan. Udah sebelumnya udah sempat negosiasi. Tapi karena emang dibutuhkan urgen dan orang-orang yang emang bisa nge-hire itu, nah menurut saya dalam jangka waktu 2 bulan langsung di rolling kayak gitu, itu malah bikin kayak kita sosialisasi sama staffnya tuh nggak gampang. Buat kita ngebonding antara leader sama staff itu nggak gampang gitu loh. Sedangkan giliran kita baru oke nih sama staffnya, kita udah kerja timnya udah oke, tiba-tiba di rolling lagi karena lihat udah yang bikin saya gimana ya, itu kan perusahaan saya itu merupakan perusahaan pendidikan Pak sebenarnya. Jadi kayak Oke. bimbel anak-anak, kita lebih ke bisnis karena kita itu ada franchise. Nah, franchise itu sendiri kita tuh pakai investor. Jadi kita mau nggak mau harus naikin pendapatannya nih buat bayar laba ke investor-investor ini gitu. Jadi emang kadang yang bikin kita saya agak sedikit nggak balance karena emang kita harus mendengarkan tentang konsumen dan kita harus mengejar target buat ke investor gitu. Sedangkan Hmm. kita itu jasa pendidikan Hmm. gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dibilang, oh kok kamu kepala unit, tapi kan ini bimbel, dibilang gitu kan. Sebenarnya kita tuh bimbel tuh ibaratnya tuh cuma background aja, tapi di belakang kita sebenarnya bisnis jualan gitu loh. Itu sama aja kayak jualan. Nah, yang bikin saya bingung, saya terlepas dari saya bisa jadi kepala unit ini, mau ambil lagi ambil ibarat kata saya mau apply lagi loker nih. Cuma yang Hmm. selalu saya baca yang selaras kan dengan saya itu paling kalau nggak jauh dari supervisor, dari branch manager, kalau enggak ya setara-setara itu, sedangkan mereka pengalamannya butuh pengalaman yang jauh lebih lama, minimal 2 tahun hingga 3 tahun pengalaman di bidang yang sama. Nah, sedangkan saya sendiri itu 1 tahun pun belum sampai untuk pengalaman di situ. Dan juga kebanyakan itu perusahaan-perusahaan retail saya udah pernah coba. Saya hire sebagai eh, asisten Hmm. manajer di suatu perusahaan tapi retail. Sedangkan perusahaan yang saya pegang itu adalah perusahaan yang dalam bidang jasa gitu kan. Jadi mereka mungkin pemikiran usernya ya jauh banget itu dari retail ke jasa. Nah di situ saya selalu stuck di situ Pak. Makanya saya berpikiran, oh apa saya harus balik lagi nih sebagai accounting aja yang lebih di back office gitu, cuman by data, cuman mindahin file ya kan. Ibarat kan kerjanya yang monoton, yang cuma mindahin file, bikin pembukuan, nggak harus berkomunikasi sama orang-orang banyak. Sedangkan kalau dari kepala unit kan kita harus bonding kan semua tuh, semua tim, semua semua divisi gitu kan. Sedangkan kalau di accounting kan cuman dia udah back office, cuman berusaha sama orang-orang dalam, sama orang-orang internal, cuman by data aja udah gitu. Soalnya saya beberapa kali mencoba untuk tetap di jalur saya nih karena saya udah ibarat pengalaman saya belum lama, tapi saya udah ada pengalaman di bidang itu. Nah, setara itu kan gak jauh dari yang saya bilang tadi supervisor.
ataupun di brand manager. Tapi sedangkan perusahaan-perusahaan tuh banyak yang membutuhkan emang pengalamannya udah lama banget, yang kayak 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah itu Pak, kendala saya itu gimana ya solusinya? Oke, ini kompleks, banyak hal yang lebih cocok nanti kita jelaskan di sesi 2. Tapi aku jawab lagi ya. Semua bisnis itu pasti jualan. Semua bisnis itu pasti jualan. Nah, ada profesi tertentu yang jualannya itu emang kelihatan, emang bagian sales. Ingat ya, jualan itu sales gitu. Dan semua orang pasti jual. Apalagi kamu nanti ada di yang ada di bank misalkan di gitu. Itu semuanya jualan kayak gitu. Itu normal-normal aja gitu ibaratnya. Banyak yang kayak gitu. Bisnis itu jalan, baik itu produk, barang atau jasa gitu. Makin tinggi posisi orang, walaupun itu nanti kamu ibaratnya jadi manajer teknik, manajer operasional, manajer finance, manajer HR, makin tinggi itu kamu juga mikirin omset. Pasti. Pasti kamu harus memikirkan menaikkan omset gitu. Ya, omset dan omset growth gitu kan pasti ya, dan menekan biaya-biaya yang operasional dan lain-lain itu pasti makin tinggi suatu posisi itu pasti akan semacam itu. Berkaitan dengan adanya masalah-masalah cabang yang harus diberesin ini itu. Jawabannya adalah untuk itulah salah satu alasan kenapa kamu direkrut, kenapa kamu digaji, kamu di posisi itu. Kita nggak bisa ngomongin yang good atau positive things-nya juga, ups-nya doang, downs-nya pasti ada gitu. Dan itu adalah ya tadi, bagi orang optimis akan melihat itu kesempatan untuk tadi mempromot kemampuan kamu gitu. Bagi yang pesimis ya begini, yang bagian netral ya begini gitu. Itu kan beda-beda tuh gitu. Tapi balik lagi, aku sangat menghargai rencana karir kamu yang tadi misalkan ini karena ada lokasinya di sini, gini gini gini. Oh, oke, itu nggak masalah. Tapi sekarang kamu harus tadi coba, mungkin kan gara-gara posisi ini kamu mungkin kurang waktu dan riset terkait tadi ya loker beredar dan posisi yang sebenarnya kamu akan incar gitu. Memang di luar sana banyak sekali posisi-posisi yang sifatnya itu di atas supervisor yang membutuhkan pengalaman-pengalaman panjang. Tapi nggak ada masalah kalau memang kamu mau coba, kalau bisa dibaca dari info lokernya. Karena ada loker-loker itu yang sifatnya strict. Pengalaman minimum sekian tahun di posisi yang sama. Kurang aja itu nggak boleh gitu. Tapi ada posisi-posisi yang ibaratnya tuh rada longgar gitu, rada fleksibel, di mana kamu tetap bisa layak untuk mencoba kayak gitu. Nah, coba sekarang di breakdown dulu tuh. Kamu benar-benar punya target yang jelas. Profesi-profesi apa aja yang kamu lagi incar. Nomor satu itu. Yang nomor dua, gunakan sosmedmu untuk bangun network dan branding gitu. Cari loker sekarang lebih dari sekedar nemuin loker ngelamar tunggu gitu. Ada LinkedIn gitu. Yang ibaratnya isinya nggak cuma loker tuh, HRD pada ngumpul di LinkedIn, user pada ngumpul di LinkedIn. LinkedIn itu memiliki banyak sekali loker tersembunyi. Jadi loker tersembunyinya di LinkedIn sama yang ke publish itu lebih banyak tersembunyi. Belajar caranya gimana? Dari channelku juga ada, nanti buka playlist YouTubeku, playlist LinkedIn Plus gitu. Pahamin itu. Jadi kamu temukan itu. Kenapa? Semua proses rekrutmen, baik yang kamu administrasi nggak lolos sampai terhenti di user dan lain-lain, mau dikirim lewat email, lewat job portal, job street dan lain-lain, mau lewat website, mau lewat job fair langsung dan lain-lain, semua di belakang sana isinya orang. Jadi saat kamu kesusahan untuk masuk ke suatu industri gara-gara lokernya, maka kamu harus bisa sentuh orang-orangnya gitu. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang lagi nggak buka loker, kalau kamu bisa touch sama orangnya, bangun network, ngunjungin LinkedInmu di review, misalkan kayak gitu, ada obrolan gini gitu, maka kesempatan akan muncul. Oke, jangan menggunakan cara konvensional yang di online kan. Misalkan dulu caranya adalah nyari loker di koran, terus di print pakai map, dikirim pakai pos gitu. Jangan hanya mengkonversi itu kegiatan offline jadi online. Sekarang cari loker, apply itu nggak ada bedanya. Apa bedanya sama yang offline? Caranya sama aja, bedanya cuma offline jadi online gitu. Tapi harus ada apa approach ke orangnya. Zaman dulu nggak ada tuh. Kalau kamu mengikuti perkembangan ini ya, ngelamar kerja di Indonesia ya, nggak ada kayak gitu. Nggak ada tuh pengalaman-pengalaman di CV yang dijabarin, itu nggak ada. Cuma nulisnya cuma perusahaan ini, periode ini sebagai ini gitu. Nggak ada tanggung jawabnya ngapain, itu nggak ada. Itu nanti waktu interview. CV-CV zaman dulu tuh begitu. Tapi kan eranya berubah, dijabarin gitu. Sekarang ada perubahan lagi.
bahwa tidak cukup hanya untuk apply job. Karena apa? Jumlah loker dan jumlah tenaga kerja, angkatan kerja itu timpang sekali gitu. Makanya ibaratnya orang yang lebih hebat dari kamu banyak. Tapi itu nggak masalah. Yang penting gimana caranya kamu nonjol gitu. Nah ini nanti kombinasi antara sibuk ngelamar kerja, sibuk pengembangan diri, belajar yang tadi kamu belum bisa atau ini, sama branding gitu. Kamu tiap hari apply job ya. Habis itu kamu pengembangan diri tadi. Balik ke accounting, apa yang dibutuhkan tapi aku belum bisa, apa yang aku udah bisa tapi belum mahir, apa yang aku udah bisa tapi takut lupa, apa yang aku udah bisa dan harus dipertahankan atau tingkatkan. Pengembangan diri di situ. Sama branding. Sorry, pengembangan diri dulu, itu aja bisa dua hal. Ada pengembangan diri yang benar-benar berkaitan sama jurusanmu doang gitu. Misalkan ya turunannya accounting itu semua, APR, rekonsiliasi, auditing, tax gitu-gitu. Turunannya itu semua. Atau yang ibaratnya skill-skill yang di semua profesi itu juga dibutuhkan. Misalkan bahasa asing, pengolahan data, yang skill umum-umum aja, public speaking gitu. Jadi skill-skill yang fokus gitu ya, yang spesialis sama skill general itu juga kamu latih. Baru yang ketiga adalah branding. Branding itu adalah memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Kamu ngirim lamaran kerja ke suatu perusahaan, itu sebenarnya kamu ngasih tahu perusahaan, Pak lagi butuh orang ya. Nih, ada orang sehebat saya loh. Cocok, barangkali cocok. Kan kamu memberitahu perusahaan tuh. Jadi intinya sekarang coba cari kegiatan memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Tapi caranya jangan pakai yang konvensional tadi, hanya ngirim-ngirim lamaran. Kamu pastikan punya sosmed apa? TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Aktiflah di semua sosmed itu. Postingan-postingannya lebih dari sekedar untuk entertainment. Lebih dari sekedar untuk stalking, scroll-scroll doang. Coba bayangkan gimana caranya orang nyasar di LinkedInmu. Orang itu percaya bahwa kamu tuh jago di bidang accounting. Jago di bidang sales and marketing. Jago di bagian PA atau secret tadi. Gimana caranya orang ngunjungin Instagrammu percaya kalau kamu jago di bidang itu? Artinya kamu harus bikin postingan-postingan konten-konten rutin. Karena ibaratnya dream job kamu itu aku nggak tahu gara-gara melamar atau ditawarin. Banyak orang dapat kerjaan impian gara-gara melamar. Lamar, lolos, 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 keterima. Ada yang ditawarin gara-gara dia sering posting di sana sini, gini-gini. Banyak yang suka sama kontennya dan lain-lain, dan itu edukatif dan itu sesuai dengan bidang-bidang kamu. Akhirnya ada HRD yang kepo, dilihat memang lagi butuh orang kayak kamu, di DM ditawarin, ngikutin prosesnya, keterima. Nah karena dua ini mungkin dan kita nggak tahu nanti dream job kamu selanjutnya ini gara-gara melamar atau ditawari, saranku ya upayakan keduanya. Sambil kamu sibuk lamar kerja, memberitahu perusahaan dengan cara mengirim gitu ya, kamu harus branding biar kamu ada kemungkinan ditawari, biasanya lewat LinkedIn paling banyak kayak gitu. Dan ini harus intensitas tinggi. Teman-teman di grup loker misalkan rata-rata yang ngirimkan lamaran bisa 20 sampai 30 lamaran per day. Kamu bisa berapa lamaran kamu rata-rata per day? Jangan cuma satu dua. Karena sumber loker banyak. Perusahaan kita nggak tahu ya, perusahaan itu akan rilis loker lewat mana. Tapi yakin saja setiap hari pasti ada loker baru. Ada perusahaan yang nge-share loker cuma di website aja. Ada yang di sosmednya aja. Ada yang di job portal aja. Ada yang di semuanya. Karena kamu tidak tahu loker yang cocok buat kamu rilis di hari apa. Tapi kamu tahu bahwa setiap hari selalu ada loker baru. Dan loker itu bisa beredar lewat banyak channel. Kalau ketiganya ini digabung dan kamu seorang job seeker, harusnya kamu sadar bahwa berarti setiap hari aku harus cari info loker di banyak sumber. Gitu loh. Dan mengirim dalam jumlah banyak. Karena yakin saja di luar sana perusahaan yang nyari orang kayak aku banyak. Lebih cepat aku yang menemukan mereka daripada mereka menemukan aku. Makanya aku harus branding untuk siap-siap kalau ada perusahaan nyasar ke tempatku. Aku juga sambil sibuk ngirim lamaran gitu. Nah itu yang harus kamu lakukan sejauh ini menurutku gitu. Secara praktikal ya, walaupun masih konsep ya kayak gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya Del ya. Oke? Oke.